Menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik permainan bola kecil. A. Menganalisis strategi dan taktik penyerangan dalam permainan softball. Permainan softball dimainkan di lapangan oleh dua regu. Tujuannya mencetak poin sebanyak mungkin dan mematikan lawan supaya tidak mendapatkan poin. Taktik dalam permainan softball adalah siasat dan dipergunakan oleh regu yang mendapatkan giliran memukul secara individu atau kelompok untuk menyerang lawan dan berusaha memperoleh poin dan kemenangan dalam pertandingan. Taktik penyerangan yang sering dipergunakan dalam permainan softball adalah sebagai berikut. 1. Pukulan pendek atau tanpa ayunan. Bunt, yaitu usaha pemukul melakukan pukulan ke arah base pertama, pitcher atau base ketiga, bertujuan untuk membantu pelari menuju base di depannya. 2. Pukul dan lari, hit and run. Siasat yang dilakukan oleh pemukul untuk membantu agar pelari dapat maju beberapa base di depannya dengan selamat. Taktik pukul dan lari dapat dipergunakan dalam situasi unggul satu angka dan sebelum terjadi out. Pukul dan lari dikatakan berhasil jika dapat menyelamatkan pelari dari base 1 mencapai base 3. 3. Mencuri base atau stealing, yaitu siasat yang dilakukan oleh pelari di base. Mencuri base dapat dilakukan oleh A. 1 orang pelari, B. 2 pelari pada 2 base. 4. Pukulan melayang, fly, dilakukan sebelum terjadi 2 mati atau selisih nilai tidak lebih dari 2. Ada pemain di base 3 atau base 2 dan 3. Bola dipukul jauh dan melambung ke arah outfielder. Pelari pada base bersiap meninggalkan base. Jika kemungkinan bola tidak tertangkap oleh fielder, pelari dapat menuju base dengan home. Jika diperkirakan bola dapat ditangkap oleh outfielder, pelari siap berada di base dan lari secepatnya mencapai base di depannya. 2. Analisis strategi dan taktik permainan dalam permainan softball. Strategi dan taktik pertahanan permainan softball adalah siasat atau usaha dari regu penjaga lapangan untuk menggagalkan serangan lawan dengan jalan mematikan pelari atau pemukul agar tidak maju ke base di depannya atau mendapatkan nilai. Dalam permainan softball, pemain-pemainnya dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu infielder di daerah infielder, daerah bujur sangkar yang dibatasi oleh garis-garis penghubung, atau outfielder, daerah yang dibatasi oleh garis-garis perpanjangan. Sistem pertahanan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu 1. Sistem pertahanan pendek, close system, atau C position. Digunakan bila ada pelari di base ketiga yang menentukan kemenangan atau keadaan sama atau draw, tie game, dan dalam keadaan kurang dari 2 mati, out. 2. Sistem pertahanan medium system atau aim position, untuk mencegah pelari di base tidak dapat maju ke base selanjutnya untuk melakukan double play, artinya mematikan 2 pelari sekaligus dalam waktu dan momen yang bersamaan. 3. Sistem pertahanan jauh atau dalam, deep system atau D position, untuk menghadapi situasi tidak ada pelatih pun di base, untuk menghadapi pelatih di base 2 dan 3 dalam keadaan 2 mati. B. Menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik dalam permainan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis adalah permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan raket. Tujuannya adalah memukul kok hingga bisa melayang melewati net, kemudian menjatuhkan kok ke lantai dari area lawan untuk mendapatkan poin. 1. Pola penyerangan dalam bulu tangkis. Taktik dan strategi penyerangan dalam permainan bulu tangkis yang digunakan antara lain dengan menerapkan front and back, 1 pemain di depan, 1 pemain di belakang, slide by slide, berdampingan, dan pola roller, bergantian posisi. Sedangkan teknik yang dapat digunakan dalam penyerangan adalah pukulan servis, pukulan drive, pukulan drop shot, pukulan netting, pukulan smash, dan pukulan lob. 2. Pola pertahanan dalam bulu tangkis. Pola pertahanan dalam permainan bulu tangkis antara lain dengan menerapkan pola front and back, 1 pemain di depan, 1 pemain di belakang, slide by slide atau berdampingan, dan pola roller, bergantian posisi. Kebanyakan permainan mengharuskan pemain mahir melakukan pukulan lob, maka pola yang sering dipakai adalah slide by slide yang cenderung bermain lambat. Diperlukan daya tahan yang baik, nafas yang panjang, pukulannya akurat, dan dapat menjelajah sudut-sudut lapangan. C. Menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik dalam permainan tenis meja. 1. Menganalisis strategi dan taktik penyerangan dalam permainan tenis meja. Pemain tenis meja sebaiknya selalu berinisiatif melakukan serangan-serangan yang gencar kepada pihak lawan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan pukulan yang cepat, kuat atau keras dan tepat.
Taktik penyerangan yang biasa dilakukan oleh para pemain pada dasarnya menggunakan pukulan-pukulan forehand dan backhand dengan bola-bola spin. Strategi dan taktik dalam permainan tenis meja adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui kelemahan lawan. Kelemahan lawan dapat diketahui pada saat kita sedang bermain dengannya. 2. Konsisten, yaitu menjaga bola selalu dalam permainan lebih lama dari lawan. Konsisten dapat menjadikan kita sering menang poin secara default karena lawan akan membuat unforced or X error. 3. Variasi serangan, kecepatan, spin, dan arah, yaitu mencoba untuk mengubah kecepatan, spin, dan arah